Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sahhala li'ibadihi tariqan ila jannati bi talabil ilmi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman kathiran kathira. Amma ba'd. Hadirin pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul lagi di majelis ilmu yang berfaedah sangat banyak sekali, yang sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, bagi mereka yang sibuk dalam majelis ilmu, maka rahmat Allah akan meliputi mereka, malaikat akan menaungi mereka, kemudian sakinah pun akan datang kepada mereka, dan nama peserta majelis akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang lebih mulia lagi. Alhamdulillah, bahasan Nukhbatul Fikar kali ini kita akan membahas tentang hadis aziz, ya. Hadis aziz at-ta'rifu bihi, definisinya adalah an la yarwiyahu aqallu min itsnaini an itsnaini. Definisi hadis aziz adalah satu hadis yang mana tidak diriwayatkan oleh rawi yang kurang dari dua, dari rawi lagi yang berjumlah dua. Jadi satu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang tidak kurang dari dua di setiap tingkatannya. Tidak kurang dari dua. Dan Imam Sakhawi berkata juga dalam Fathul Mughithnya, wa qala ma'adzanika bi an la yarida bi aqalla minhuma. Jadi dinamakan hadis aziz jangan sampai hadis tersebut datang dari jalan yang kurang daripada dua. Jadi jangan sampai hadis tersebut datang dari jalan yang kurang dari dua. Fa in warada bi aktsar fil mawadhi fi sanadil wahid la yadur. Tapi kalau seandainya lebih daripada dua di salah satu tabaqahnya, maka tidak bermasalah. Tetap menjadikan hadis tersebut adalah hadis aziz. Jadi Imam Sakhawi berkata, hadis aziz ini hadis yang diriwayatkan oleh dua atau tiga dan tidak boleh dalam satu tingkatan, salah satu tingkatannya itu kurang daripada dua, dan boleh di tingkatan yang lainnya lebih daripada dua. Baik, sababu tasmiyatihi. Sekarang kenapa hadis yang diriwayatkan oleh dua rawi itu dinamakan aziz? Summiya azizan, dinamakan hadis yang macam tadi dengan nama aziz imma likillatihi. Kemungkinan yang pertama sebabnya adalah karena sedikitnya, au qillati wujudihi, atau wujudnya itu sedikit, adanya itu sedikit. Hadis yang diriwayatkan setiap tingkatannya tidak kurang dari dua rawi, itu wujudnya atau adanya itu sedikit. Min azza ya'izzu bikasril ain. Ada satu fi'il azza dengan fi'il mudhari'nya ya'izzu dikasrohkan ainnya. Azza ya'izzu. Idza qalla bihaitsu la yakadu yujadu. Jadi artinya azza ya'izzu adalah sesuatu itu sedikit, karena sedikitnya hampir tidak ada wujudnya. Saking sedikitnya hampir tidak ada wujudnya. Jadi ain fi'il mudhari'nya dikasrohkan azza ya'izzu, artinya sedikit. Saking sedikitnya hampir tidak ada wujudnya. Kemudian yang kedua, bisa jadi dinamakan dengan hadis aziz wa imma liquwatihi. Bisa jadi karena kekuatannya. Yang tadinya hadis cuma satu jalan rawi, diriwayatkan di setiap tingkatannya hanya oleh satu orang rawi, yaitu gharib. Kemudian tiba-tiba dikuatkan dengan rawi yang satunya lagi, sehingga menjadi dua. Diambil daripada fi'il mudhari'nya dengan fathah ainnya, azza ya'azzu. Yang tadi sedikit azza ya'izzu. Yang sekarang difathahkan azza ya'azzu. Likaunihi
qawiya washtadda bimaji'ihi min tariqin akhar. Karena keadaannya menjadi kuat. Kemudian keadaannya menjadi kuat, qawiya washtadda. Kenapa? Karena datang dari jalan yang lain. Karena datang dari jalan yang lain. Sehingga wa minhu qauluhu ta'ala, dan daripada makna ini ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin, fa'azzazna bithalith. Azza masih tetap menggunakan kalimat azza. Fa'azzazna bithalith. Kami kuatkan dengan yang ketiga. Kami kuatkan dengan datangnya Rasul atau utusan yang ketiga. Nah, maka artinya di sini adalah kuat. Artinya di sini adalah kuat. Quwaina wa syaddadna. Artinya apa? Kami kuatkan. Kami kuatkan. Baik, sekarang bagaimana bentuk gambar daripada hadis aziz? Misal riwayat tis'atin an itsnaini an sittatin an thamaniyatin. Riwayat 9 orang rawi satu tingkatan. 9 ini meriwayatkan dari 2 orang rawi, tingkatan di atasnya. 2 orang rawi ini meriwayatkan dari 6 orang rawi. Dan 6 orang rawi ini meriwayatkan dari gurunya yang berjumlah 8. Jadi setiap tingkatnya 4 tingkatan nih. Kalau kita ambil gambarnya, 4 tingkatan ini, tingkatan yang pertama sahabat, tingkatan yang kedua tabi'in, tingkatan yang ketiga tabi'ut tabi'in, tingkatan yang keempat misal muridnya tabi'ut tabi'in. Nah, di tingkatan yang paling awal, yaitu muridnya tabi'ut tabi'in yang meriwayatkan ada 9. Kemudian 9 orang ini meriwayatkan dari tingkatan di atasnya, yaitu tabi'ut tabi'in, yaitu jumlahnya 2. 9 meriwayatkan dari 2. Kemudian 2 ini tabi'ut tabi'in meriwayatkan dari tabi'in yang berjumlah 6. Dari tabi'in yang berjumlah 6. Dan tabi'in ini yang 6 ini meriwayatkan dari 8 orang sahabat Nabi SAW. Atau misalkan tabi'in ini meriwayatkan dari 8 orang misal kibaru tabi'in. Yaitu tabi'in yang paling senior. Nah, jumlahnya ada berapa tadi? 9, 2, 6, dan 8. 9, 2, 6, dan 8. Sebagaimana penjelasan pada pertemuan yang lalu, kita ambil di setiap tingkatannya ini mana yang paling sedikit. 9, 2, 6, 8, mana yang paling sedikit adalah 2. Nah, maka ketika jalannya adalah 2 yang paling minimal, maka hadis tersebut masuk ke dalam kategori hadis aziz. Bisa dipahami? Sekarang contoh yang kedua. Biar lebih memudahkan, kita memperbanyak contoh. Contoh gambaran daripada hadis aziz. Yang kedua, riwayatus sittatin an arba'atin an khamsatin an itsnaini. Riwayat dari muridnya tabi'ut tabi'in ada 6 orang. 6 orang muridnya tabi'ut tabi'in meriwayatkan dari tabi'ut tabi'in yang berjumlah 4 orang. 6 ke 4. Kemudian tabi'ut tabi'in meriwayatkan dari tabi'in yang berjumlah 5. Jadi 6, 4, 5. Nah, kemudian 5 orang tabi'in ini meriwayatkan dari bisa seniornya tabi'in atau bisa sahabat Nabi SAW yang berjumlah 2 orang. Jadi berapa tadi? 6, 4, 5, 2. 6, 5, 4, 2. Nah, maka mana yang paling kecil di setiap tingkatannya? Oh, tingkatannya sahabat. Jumlahnya 2. Berarti kita lihat mana hadis yang masuk kategori hadis yang mana dalam periwayatannya itu dari 2 jalan. Aziz lebih daripada 3. Masyhur lebih daripada 3. Aziz adalah 2 atau 3. Gharib adalah 1. Nah, ini masuk kemana kalau 2? Oh, 2 masuk ke dalam hadis aziz. Berarti hadis dengan periwayatan macam tadi maka masuk ke dalam kategori aziz. Sekarang gambaran yang ketiga, biar lebih mudah lagi. Saya harap bisa menangkap semua. Riwayatu khamsatin an arba'atin an itsnaini an thalatha. Riwayat 5 orang yang mana mereka meriwayatkan hadis dari 4 orang. Yang 4 orang ini meriwayatkan hadis dari 2 orang rawi
dua orang rawi ini meriwayatkan hadis dari 3 orang rawi. Jadi berapa tadi? 5, 4, 2, 3. 5 orang rawi, muridnya tabi'ut tabi'in, yang meriwayatkan dari 4 orang tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in 4 orang ini meriwayatkan dari 2 tabi'in. 2 tabi'in ini meriwayatkan dari 3 sahabat Nabi SAW. Jadi 5, 4, 2, 3. Mana yang paling minim? 2. Nah, maka masuknya kemana? Gharib 1, aziz 2, kemudian masyhur lebih daripada 3. Masuk kemana? Oh, 2 dan 3 masuk ke dalam hadis aziz. Baik, sekarang contoh penerapannya kalau dalam kitab-kitab hadis. Marwahu syaikhani min hadisi Anasin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. 1. Wal Bukhari min hadisi Abi Hurairah. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah. Jadi ada 2 jalan. Ada 2 jalan. Imam Bukhari dan Muslim memiliki jalan dari seorang sahabat yang namanya Anas bin Malik. Sementara Imam Bukhari memiliki jalan yang menyendiri selain jalan Anas bin Malik, yaitu jalannya Abu Hurairah. Jadi sahabatnya ada 2 nih. Anas bin Malik, kemudian Abu Hurairah. Hadisnya apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Wadhaqal hadis. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku menjadi yang paling dia cintai daripada orang tuanya dan daripada anaknya. Jadi kata Nabi SAW, tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai Nabi lebih dia cintai daripada orang tuanya dan daripada anaknya sendiri. Hadis. Baik, tadi siapa? Anas bin Malik dengan Abu Hurairah, sahabatnya. Baik, Anas bin Malik punya murid yang meriwayatkan hadis ini. Siapa? Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Anas bin Malik punya murid. Namanya siapa? Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Jadi dari Nabi sahabatnya ada 2. Sekarang dari jalan Anas bin Malik ada 2 sahabatnya. Kemudian warawahu an Qatadah Syu'bah wa Sa'id. Kemudian Qatadah tadi muridnya Anas bin Malik punya murid lagi 2. Namanya siapa? Syu'bah dengan Sa'id. Kemudian Abdul Aziz yang tadi muridnya Anas bin Malik punya murid lagi 2. Namanya Ismail bin Ulayyah dan Abdul Warith. Ismail bin Ulayyah dan Abdul Warith. Warawan kullin jamaah. Kemudian dari setiap rawi tadi meriwayatkan banyak orang. Jadi kalau kita lihat, tingkatan yang pertama adalah 2. Sahabatnya adalah Anas bin Malik dengan Abu Hurairah. Tingkatan selanjutnya, dari Anas di bawahnya Anas bin Malik atau muridnya Anas bin Malik, itu ada 2 lagi. Yaitu Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Tingkatan di bawahnya lagi, tingkatan di bawah Qatadah ada 2 lagi, ya, yaitu Syu'bah dengan Sa'id. Dan tingkatan di bawah Abdul Aziz bin Suhaib ada 2, Ismail bin Ulayyah dan Abdul Warith. Jadi kalau kita lihat begini, tingkatan sahabatnya 2, tingkatan tabi'in muridnya sahabat ada 2, dan tingkatan muridnya tabi'in, ya, itu ada 4. Ada 4. Siapa saja? Muridnya Qatadah 2, muridnya Abdul Aziz ada 2. Jadi 4. Jadi kalau kita uraikan, 4 orang meriwayatkan dari 2 orang. 2 orang meriwayatkan dari 2 orang. Dan 2 orang meriwayatkan dari sahabat yang berjumlah 2 orang. Nah, walaupun ada jumlah 4, tapi kita lihat mana yang paling minim. Dari 4, 2, 2, 2. 2 dan 4 besar mana? Kecil mana? Kecil 2. Nah, berarti kita ambil yang paling minim. Baik, kalau begitu, kalau jalannya yang paling minim adalah 2, tinggal kita bandingkan. Apakah masuk ke kategori gharib 1 jalan? Atau masuk ke kategori aziz 2 jalan? Atau masuk ke kategori masyhur lebih daripada 3 jalan? Oh, ternyata hadisnya karena berjumlah 2 berarti masuk ke dalam kategori aziz. Baik. Hukumnya fihi sahih wal hasan wal dhaif. Hukum hadis aziz itu bisa sahih, bisa hasan, dan bisa dhaif.
Bihasbi tawafuri syurutil haditsil maqbul. Tergantung apakah tersempurnakan syarat hadis yang sahih atau tidak. Kalau dia tersempurnakan dengan syarat yang paling tinggi, berarti hadis aziz tersebut bisa menjadi hadis yang sahih. Kalau tingkatannya di bawah sedikit daripada tingkatan hadis sahih, berarti dia masuk ke dalam hadis hasan. Kalau tidak tersempurnakan syarat hadis sahih yang 5, ya, maka dia turun menjadi hadis yang dhaif. Baik, sebagai penutup, sekarang ada ikhtilaf fi ta'rifil aziz dalam definisi hadis aziz. Al-aziz indal Hafidz Ibnu Shalah tab'an Ibnu Mandah huwa marwahu ithnani aw thalathatun an mithli Zuhri. Jadi yang dinamakan hadis aziz ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi atau 3 orang rawi dari semisal Imam Zuhri. Jadi 2 atau 3 yang meriwayatkan dari semisal Imam Zuhri menurut Ibnu Shalah. Tsumma ja'al Hafidz Ibnu Hajar, kemudian Ibnu Hajar datang dengan definisi dan mengikat wa qayyadal aziz bi riwayati itsnaini faqat. Kalau tadi kata Ibnu Shalah, riwayat aziz atau hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 atau 3 orang rawi dari semisal Imam Zuhri. Sementara Ibnu Hajar hanya membatasi 2 saja. Hanya membatasi 2 saja. Makanya Imam Sakhawi berkata, wa kalamuhum dhahirun fil iktifa biwujudi dzalika fi tabaqatin wahidah. Jadi menurut pendapat mereka, ya pendapat mereka ini sangat jelas bahwasanya mereka mencukupkan hadis aziz ini ada jumlah yang dijelaskan tadi hanya dalam 1 tingkatan saja sudah cukup. Seperti tadi 6, 5, 2, 1. 6, 5, 2, 5 misalkan. Nah maka, ini ada 2 nih. Maka masuk ke dalam aziz walaupun hanya 1 tingkatan. Tidak mestinya harus dari sahabatnya 2, tabi'innya 2, tabi'ut tabi'innya 2, murid tabi'ut tabi'innya 2. Nggak harus seperti itu. Ya kata Imam Sakhawi. Di 1 tingkatan ada 2 saja, itu sudah cukup menjadikan hadis tersebut aziz. Kemudian la yamtani'u an yakuna fi ghairiha min tibaqihi ghariban ka an yanfarida bihi rawin akhar an syaikhihi bal wala an yakuna masyhuran listima'i thalathatin fa aktsal ala riwayati fi ba'di tibaqihi aidan. Nah, jadi di sini tidak terhalang hadis tersebut di tingkatan yang lainnya itu ada gharib. Kenapa? Karena minimal di 1 tingkatan ada 2. Berarti kalau minimal di 1 tingkatan ada 2, maka tidak terhalang. Kalau seandainya di salah 1 tingkatnya ada 1, yang penting ada 2, maka masuk ke dalam kategori aziz. Atau misalkan di tingkatan yang lain ternyata lebih daripada 3. Lebih daripada 3. Asal 1 tingkatan ada 2, maka masuk ke dalam aziz. Misal 9992 9, maka aziz. Nah, yang di atas la yamtani'u tidak terhalang juga. Misalkan kalau ada 1 tingkatan, ada 1 jalannya. Misal 9921, nah dijadikan aziz juga. Walakin lam yamshi syekhuna fi tawdihin nukhba ala hadha fa innahu wa in khassahu bi wurudihi min tariqi rawiyaini faqat ana bihi kaunahu kadzalika fi jami'i tibaqihi. Akan tetapi di sini kata Imam Sakhawi, Ibnu Hajar dalam penjelasan nukhbahnya tidak berjalan seperti penjelasan ini, ya. Tidak berjalan seperti penjelasan ini, yaitu di 1 tingkatannya hanya 2 saja sudah cukup menjadikan hadis tersebut adalah aziz. Taib. Kemudian kenapa? Karena Ibnu Hajar mengkhususkan biwurudihi, datangnya hadis aziz ini min tariqi rawiyaini faqat. Hanya dengan membatasi dengan 2 rawi yang meriwayatkan hadis ini saja fi jami'i tibaqih, di seluruh tingkatan tabaqahnya, di seluruh tingkatan tabaqahnya. Kemudian sekarang penggunaan hadis aziz, ya. Jadi kalau dipilih perkataan atau kalam atau pendapat yang dipilih oleh alim ulama adalah ketika menyangkut hadis aziz, dalam
setiap tingkatannya itu minimal ada satu tingkatan yang berjumlah 2. Tidak boleh kurang dari 2 dan boleh lebih daripada 2. Ya, misal kalau seandainya tingkatannya 9, 3, 2, 1, maka hadis tersebut menjadi gharib. Hadis tersebut menjadi gharib. Jadi hadis tersebut dikatakan aziz kalau di salah satu tingkatannya itu tidak ada yang kurang daripada 2 dan di satu tingkatannya ada rawi yang berjumlah 2, boleh di tingkatan yang lainnya lebih daripada 2 ataupun 3. Yang penting salah satu tingkatannya ada 2 dan tidak boleh ada tingkatan yang kurang dari 2. Nah, sekarang penggunaan hadis aziz, ya. Pertama, istimalu mustalahil aziz qalilul wurud. Jadi penggunaan hadis aziz itu sangat sedikit sekali ditemukan fi ahkamil a'immatin nuqad. Ya. Jarang kita temukan dalam pendapat-pendapat atau hukum-hukum dari pakar ulama hadis. Misal ulama hadis mengatakan hadis ini aziz karena diriwayatkan dari 2 jalan gitu. Seperti Ahmad wal Bukhari wa Abi Hatim. Jadi jarang muncul dari pendapatnya Imam Ahmad ini hadis aziz, atau dari pendapatnya Imam Bukhari mengatakan ini hadis aziz. Ada pendapat Abu Hatim mengatakan ini hadis aziz. Ini pakar-pakar hadis, ahli kritik hadis. Faqad bahattu fi kutubi su'alat wal ilal al-matbu'ah anil imami Ahmad wa Abi Hatim wa Abi Zur'ah. Kata Syekh Syai' dalam kitab ini, Taqrib Nuzhah, beliau sudah mencari dalam kitab-kitab su'alat, pertanyaan-pertanyaan dan ilal yang sudah dicetak, yaitu kitab-kitab karangan Imam Ahmad, karangan Abu Hatim, karangan Abu Zur'ah, walam akif ala misali wahidin ala mustalah hadis aziz. Dan saya belum menemukan ada satupun pendapat mereka yang mengatakan hadis aziz. Jadi pendapatnya ini hadis aziz itu jarang ditemukan dalam pendapat ulama-ulama hadis. Atsani istimalul aziz bimana riwayatuth naini. Kemudian arti daripada hadis aziz dengan arti diriwayatkan oleh 2 orang nadirun jiddan. Itu jarang sekali. Indahum menurut ulama hadis. In lam yad'u adama wuquhi fi kalamihim. Kalau nggak jarang, mungkin kalau nggak jarang berarti tidak ada dalam perkataan mereka ada hadis aziz dengan arti riwayat tersebut atau hadis tersebut diriwayatkan dari 2 jalan. Yang ketiga, penggunaan hadis. Wujidah hadal mustalah, wikilah, ditemukan istilah hadis aziz tapi sedikit. Fi qarnir rabi', di abad keempat. Di abad keempat. Wa ma ba'dahu, dan setelah abad keempat. Jadi mulai adanya itu di abad keempat, tapi sedikit. Inda Daraqutni wal Hakim wa Abi Nu'aim al-Asfahani wa Ibni Mandah. Dari komentar Imam Daraqutni, dari komentar Imam Hakim, dari komentar Abu Nu'aim al-Asfahani, dan komentar Ibnu Mandah. Fi wasfi qillati hadithi rawi. Akan tetapi mereka mensifati dengan hadis aziz bahwasanya seorang rawi itu memiliki hadis yang sedikit. Bukan berarti hadis ini diriwayatkan dari 2 jalan, bukan. Tapi mereka mensifati seorang rawi ketika hadis yang dia miliki atau riwayat yang dia miliki ada sedikit, maka mereka berkomentar seperti ini, fulanun azizul hadis. Fulan bin Fulan azizul hadis. Artinya apa? Fulan bin Fulan memiliki riwayat hadis jumlahnya sedikit dan tidak banyak. Alhamdulillahirabbil alamin, para pecinta siaran Islam Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah membahas tentang hadis aziz. Ya, untuk lebih memahaminya kita mesti mengulang-ulang kembali apa yang telah didengar tadi, kemudian dipraktekkan ke dalam kitab-kitab hadis yang banyak beredar di kita. Hada akhiru wallahu a'lam wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.